Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anindita Matia Putri dan saya Nasuta Kia Maulida. Kami dari SMA Negeri 1 Surakarta. Masalah kekerasan sampai saat ini masih menjadi masalah serius di dunia yang belum dapat teratasi. Perempuan seringkali diperlakukan tidak selayaknya, terutama oleh kaum laki-laki, seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara di Asia Pasifik, ditemukan bahwa 80% dari sekitar 10.000 laki-laki membenarkan sudah memperkosa pasangannya. Sedangkan 97% dari laki-laki yang sudah memperkosa pasangannya tersebut merasa mempunyai hak atas seksual pasangannya, sehingga mereka tidak pernah memperoleh sanksi terhadap tindakannya. Perkara yang diderita perempuan tersebut melahirkan aksi sosial di seluruh dunia yang menuntut kesetaraan dan kebebasan kaum perempuan dari kekangan persepsi kultural masyarakat. Aksi sosial tersebut dikenal dengan istilah feminisme. Seiring perkembangan zaman, gerakan ini meraih puncaknya pada abad ke-20 hingga mencapai benua Amerika dan menyebar di seluruh dunia. Misal saja ada Now, MMIW, Public Society, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, gerakan feminisme terus melahirkan organisasi keperempuanan yang masih eksis hingga zaman sekarang, seperti Jakarta Feminis, Perempuan Berkisah, dan lain-lain. Pergerakan feminisme terus melahirkan organisasi-organisasi di wilayah Swaraya. Munculnya organisasi ini tidak luput dari masalah kekerasan seksual dan pelecehan yang kerap dialami oleh perempuan. Pada tahun 2020, terdapat 116 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Swaraya, yang didominasi oleh kasus KDRT. Salah satu organisasi yang muncul akibat dari isu tersebut adalah Pusat Kajian Perempuan Solo, atau kerap disebut PUKAPS, yang lahir pada tanggal 8 Mei 2017. Keadaan dan perkembangan zaman sangat mempengaruhi kiprah PUKAPS. Masuknya era disrupsi 4.0 membuat struktur perjuangan penyuaraan PUKAPS berubah. Disrupsi era 4.0 mengarahkan seluruh aspek kehidupan pada kemajuan teknologi, di mana media dapat menciptakan konten yang diunggahnya menjadi santapan masyarakat luas. Hal ini dimanfaatkan oleh PUKAPS untuk memperluas jangkauan dengan membuat akun Instagram bernama Solo Pukap. Adanya akun Instagram tersebut juga dimanfaatkan oleh korban pelecehan dan kekerasan seksual yang mengadu pada PUKAPS melalui direct message. Tahun 2021, PUKAPS baru membuka sistem pengaduan hotline melalui WhatsApp dan telepon. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami tertarik meneliti tentang feminisme dalam dinamika perjuangan organisasi Pusat Kajian Perempuan Solo di era disrupsi 4.0. Masalah penelitian ini dijabarkan dalam dua pertanyaan, yaitu lalu penelitian ini bertujuan untuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu wawancara dengan metode semi-struktur, kuesioner, dan observasi, serta data sekunder diambil melalui literatur dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik triangulasi data dengan pendekatan sumber. berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi adopsi, dapat diketahui bahwa fokus masalah para pendiri PUKAPS adalah isu feminisme dan kesetaraan gender yang masih menjadi hal awam dan dianggap meresahkan dalam kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian, Organisasi Pusat Kajian Perempuan Solo membagi 3 divisi untuk memudahkan dalam menjalankan organisasi, yaitu Divisi Education and Law, Divisi Media and Communication, dan Divisi Advocacy. Pembagian divisi tersebut didasari oleh visi dan misi yang ingin dicapai oleh PUKAPS. Memasuki era disrupsi 4.0 membuat PUKAPS dituntut untuk lebih inovatif dalam menjalankan program kerjanya. Hal ini ditandai dengan memaksimalkan penggunaan teknologi seperti sentralisasi data dan seleksi aset melalui Google Drive, serta memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan feminisme. Program kerja yang telah direncanakan oleh PUKAPS memiliki faktor pendorong seperti masyarakat sekitar, korban penyintas, aktivis yang ingin berkolaborasi dengan PUKAPS, serta keinginan para anggota akan eksistensi PUKAPS untuk meluruskan pandangan negatif yang kerap mengobjektifikasi perempuan, serta gerakan dunia perempuan yang semakin masif di Solo Raya. Selain itu, juga terdapat faktor penghambat seperti waktu, jarak, kesibukan lain, miskomunikasi, internalisasi kasus, karena kasus kekerasan seksual dan dilakukannya oleh masyarakat.
banyak kesadaran masyarakat dalam menjaga diri, serta Pukap tidak memiliki diri tetap karena belum berbadan hukum. Untuk menghadapi kendala yang ada, Pukap supaya aktif berinteraksi melalui chat maupun rapat secara virtual. Pukap juga memaksakan diri untuk mendaftarkan sebagai badan hukum, serta Pukap mengupayakan untuk mendapatkan dana melalui penerimaan proposal kepada NGO yang sedang membuka pendanaan. Program kerja yang sudah dilakukan oleh Pukaps tentunya memiliki hasil, yaitu lalu, manfaat organisasi Pukaps bagi masyarakat umum adalah sebagai ruang aman dan ruang untuk menggali ilmu seputar feminisme dan kesetaraan gender. Selain itu, Pukaps juga mendorong ditetapkannya instrumen hukum kekerasan seksual untuk melindungi perempuan dan kelompok rentan. Selanjutnya, manfaat Pukaps bagi masyarakat pengadu adalah mengarahkan langkah pendampingan kasus sesuai dengan kebutuhan penyintas. Saat ini, Pukaps membuka hotline untuk korban kekerasan seksual agar dapat melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Laporan itu akan ditampung oleh Pukaps dan disusun kronologis kasusnya, lalu dipetakan tindakan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penyintas, sehingga dapat menciptakan ruang aman. Sejauh ini, terdapat 31 kasus yang ditangani oleh Pukaps, termasuk 5 kasus yang sampai ke ranah hukum. Namun, rata-rata kasus kekerasan seksual membutuhkan proses yang sulit untuk sampai ke tahap pengadilan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa organisasi Pusat Kajian Perempuan Solo memiliki fungsi dalam struktur sosial masyarakat untuk memperjuangkan hak asasi perempuan, sehingga organisasi ini dapat bertahan di tengah kehidupan masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Hak perempuan adalah hak asasi manusia. Tegakkan kesetaraan gender dan lawan patriarki.